Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamah. Wa qala al muallif wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' khanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya at-tis'a fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal 'arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Syekh Wahba Az-Zuhaili, muallif kitab Al-Ibris Syekh Kiai Bishri Mustafa, guru Kiai kami Syekh Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullahu syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk lagi dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah. Eman temen jika kita tidak manfaatkan dengan maksimal. Salah satu memaksimalkan waktu, memaksimalkan potensi peluang yang Allah berikan kepada kita, yaitu melalui kajian ayat-ayat suci Al-Quran. Pada hari ini kita masuk surat Al-Baqarah ayat 94 sampai 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul dawuh sira Muhammad, in kanat lamun ono lakum maring sira kabeh apa ad-darul akhiratu hari akhirat, indallahi munggu Gusti Allah, khalisatan halimurni min dunin nasi tanpa liyane menungso. Jadi orang Yahudi niki bahasa mriki niku gedabrus ngaku nek
mengko suwarga iku hanya punyanya orang Yahudi. Selain umat Yahudi nggak bakalan masuk surga. Niki gedabur setiang Yahudi. Maka Nabi Muhammad diperintahkan kali Allah, kul ucapa sira Muhammad, wong Yahudi, lek lamuno awak sira kabeh, jika kalian semua, jika hari akhirat, jika surga itu milik kalian semua tok, orang lain gak boleh masuk, maka fatamannawul mauta, mongko arep-arep poso-poso sira kabeh al mauta ing mati, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku shadiqina padha bener, padha jujur. Nek jarimu surga iku hanya milik wong Yahudi dan wong Yahudi pasti mlebu surga, maka gampang. Coba kamu berharap mati, ngarep mati, jika kamu jujur, jika kamu teman-teman dalam mengklaim gedabrusmu itu. Jadi gini, orang Yahudi ini kan orang-orang yang pada dasarnya diparingi anugerah kalian Gusti Allah yang sangat besar, diparingi keutamaan, diberikan keutamaan yang sangat besar oleh Allah. Di antaranya mereka keturunan para nabi, keturunan orang soleh. Maka karena mereka ini rumongso keturunane wong soleh, keturunane para nabi, maka mereka ya biasa, gak usah. Nah mungkin kalau dalam hari-hari kita kan mungkin pernah dengar, pernah pireng, yo masih yo diablek lah nek turunane kiai engko mlebu surga, masih yo blunat nek keturunane nabi yo bakalan masuk surga. Itu jika sekarang. Dulu ini pernah juga dilakukan oleh tiang Yahudi, keturunannya Nabi, karena merasa keturunannya Nabi sombong, bahwasanya surga itu milik wong Yahudi tok, maka langsung diperintahkan sama Gusti Allah, nek ngono ngarepo mati, karena untuk mendapatkan hari akhir, untuk mendapatkan surga kudu mati dhisik. Logikae gini, logika simpel. Saya kulo gadang griya magrong-magrong mewah full AC super deluxe di Jakarta, atau cek mboten ado-adono Surabaya. Kulo ngaku teng jenengan semua, aku iku nang Surabaya duwe omah mewah, kabeh kamar ono AC ni, ono TV ni, full wifi, kulkas no juru kamar, kamar mandi no juru kamar koyo hotel. Kulo misale nek gedabrus ngoten, pasti lak wonten sing ngomong, "Sih, nek awakmu ancene duwe omah nang Surabaya, lapo awakmu nok kini ku lapo?" Ya wis lho, nang Surabaya kono. Nek awakmu, jika kamu masih gedabrus, masih benang kini, berarti apa yang kamu sombongkan, bahwasanya kamu anak wong sugih, kamu punya rumah mewah di Surabaya, itu hanya omong kosong. Sama kurang lebih maknanya ayat niki, kurang lebih gitu. Nek awakmu wong Yahudi mewah no akhirat, ya wis lapo, suwe-suwe nang dunya iku lapo, arep-arep mati, nek wis mati bakalan mlebu surga. Coba wani enggak?
Lalu disambung kalian Gusti Allah, walayatamannaunahu abadan, walayatamannauna lan ora bakal ngarep-ngarep sapa Yahudi hu ing mati abadan saklawase. Kata Gusti Allah, terus Gusti Allah, Muhammad, wong Islam, wis ta, gak bakalan ngarep-ngarep, gak bakalan kepingin mati wong Yahudi iku. Apa lanjene gak duwe. Yang disombongkan punya rumah mewah, wong bukan, gak duwe, cuma gedabrus tok. Maka kata Gusti Allah, wala yatamannaunahu abadan, gak bakalan arep-arep mati. Kenapa? Bima qaddamat aidihim, bima sebab barang, sebab kelakuan, qaddamat kang wis nglakoni apa aidihim, pira-pira tangane Yahudi. Wallahu utawi Gusti Allah iku alimun moho ngerti bizzalimina kelawan pira-pira wong kang zalim. Ini di akhir juga Allah memberikan sinyal bahwasanya orang-orang yang seperti itu termasuk orang Yahudi adalah orang-orang zalim. Deloken kata ayat ini, wala tajidannahum ahrasun nasi ala haya. Deloken wahai Muhammad, deloken wahai umat Islam, wala tajidannahum lan yakti bakal nemoni sapa sira kabeh hum ing Yahudi ahrasun nasi, nemoni apa ahrasun nasi ing luweh loba. Loba niku kepingine nemen, ahrasun nasi luweh kepingine nemene menungso ala hayatin ing atase urip. Deloken wahai Nabi Muhammad, wahai wong Islam, wong Yahudi iku wong paling kepingin uripe suwe. Wa minal ladzina asyraku, bahkan wa minal ladzina asyraku, bahkan saking dibandingno saking wong kang musyrik. Mereka ini wong Yahudi itu luweh kepingin, pingin luweh urip nang dunya luwih suwe bahkan dibandingno wong musyrik. Kenapa? Orang musyrik, orang yang gak beriman niku lah tidak meyakini, bahkan tidak yakin kalau ada kehidupan hari akhir. Karena mereka nggak yakin kehidupan hari akhir, rumongsone urip iku mung nok dunya tok. Menurut mereka hidup itu hanya di dunia. Nek di dunia ini wis mati, ya wis, nggak ada kehidupan lagi di hari akhir. Makanya orang musyrik, orang kafir itu berlomba-lomba untuk memperkaya diri, menyenangkan diri sendiri di dunia. Sedangkan orang Yahudi, mereka pada dasarnya yakin hari akhir, yakin jika mereka berbuat A akan diganjar, jika mereka berbuat zalim akan disiksa, jika mereka berbuat baik akan diberikan pahala. Itu keyakinan mereka. Tetapi mereka karena sadar, menurut mereka kehidupan dunia iku luwih enak, luwih nyoto timbang kehidupan akhirat, maka mereka melebihi kelakuan orang-orang kafir. Yawaddu ahaduhum, yawaddu ngarepaken, kepingin sapa ahaduhum salah sijine wong Bani Israel, wong Yahudi. Yawaddu lau yu'ammaru lamuno yento diparingi umur sopo ahaduhum alfasanatin ing 1000 tahun.
mereka ini pingin diberikan umur panjang 1000 tahun. Wa ma huwa lan ora ono apa yu'ammaru alfasanah iku bimuzahzihi ngedohaken ahaduhum minal azabi saking siksa. Mereka ini beranggapan nek umure dawa berarti ado ambek siksa wong ado ambek mati. Minal azabi ayyu ammar ing yen to den paringi umur sing dawa. Wallahu utawi Gusti Allah iku basirun maha mirsani bima kelawan barang ya'maluna kang berbuat sapa Yahudi bani para Yahudi. Al mufradatul lughawiyah makna-makna bahasa. Ahroson nasi maknane ahroson nasi niku napa? Al hirsu utawi hirs lubo iku atolab nuntut jaluk bisyarrihi kelawan saelek-eleke nuntut. Jadi ahroson niku jaluk sing ngoyo. Kalau kita minta nyuwun donga, doa niku kalau donga itu kita mohon kepada Allah dengan rendah hati, dengan perasaan mengagungkan sing disuwun, itu doa. Ya Allah mugi paring. Makanya banyak ulama itu memberikan metode sebelum nyuwun ten Gusti Allah nek iso. Pertama maos alhamdulillah, kedua maos sholawat. Karena doa itu jika kita tidak baca sholawat masih yo dawa, masih yo no panggonane mustajabah. Kalau tidak dibarengi dengan sholawat, doa itu digantung. Jadi misalnya panjenengan nyuwun nok panggonan sing mustajabah, nok Baitullah, tapi ndungane gak gawe sholawat, niku mboten langsung diterami kalian Gusti Allah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu kan wasilah kita. Napa sih bahasa ini ku? Perantara kita. Allah menyampaikan hidayah kepada kita niku melalui Rasulullah. Maka kita jika kita pingin balik ten Gusti Allah, nyuwun ten Gusti Allah juga melalui proses nyebut asmane Kanjeng Nabi Muhammad. Maka salah satunya harus maos sholawat. Yang ketiga ngakoni dosa dhisik. Makanya biasanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau apalah itu, atau baca istighfarin. Tujuannya ketika kita minta ten Gusti Allah benar-benar dalam keadaan kosong, dalam keadaan merendahkan diri. Nek kula Gusti kata dosa niki panjenengan ngapunten, setelah itu baru kita nyuwun donga ten Gusti Allah, itu doa. Ada lagi yang namanya tolab, minta, nyuwun. Kita minta kepada orang tua, itu tetap menggunakan bahasa yang sopan. Ya anu ya, waktu nih bayar anu kebetulan nggak punya uang, itu bahasa minta. Atau minta ke teman, itu sing sopan, itu namanya tolab. Tapi ahroson nasi ini minta ngoyok. Kalau panjenengan pernah ke makam-makam, kalau kita ngasih uang atau anu itu dia ngowoyok, digeweret, itu ahroson nasi. Al-hirus maksudnya orang Yahudi niku
kepengine nemen sampai ngoyok nang Gusti Allah. Itu ahroson nasi. Ala hayah, maksudnya ala hayah ay ala tulil umri, bahwasanya orang Yahudi niku tadi ayatnya wala tajidannahum ahroson nasi ala hayah. Ala hayah tegese umure dawa, ngarepaken umure dawa. 5 krono barang ya'lamuna kang ngerti sapa Yahudi mimma alihim saking nggon baline asai ikang elek wa aqibatuhum lan akhire Yahudi indallahi mungguh Gusti Allah al khasirati kang rugi. Jadi orang Yahudi hampir semua samalah. Kita itu ketika melakukan perbuatan jelek, perbuatan jahat, jani kalau kita raba ke dalam hati kecil kita sadar bahwasanya pasti akan dibalas ambek Gusti Allah. Orang Yahudi pun sama, sadar kalau mereka karena ingkar akan diutusi Kanjeng Nabi, iku sadar nek bakalan merbu neraka. Li'anna dunya krana sak temene dunya iku sijnul mukmin, penjarai wong mukmin, wa jannatul kafiri lan surgane wong kafir. Ini pernah ada beberapa ungkapan. Jarine wong Islam iku dunya iku penjarai wong Islam. Lah iku ono wong Islam sing sugih-sugih, ada banyak orang Islam yang kaya-kaya, katanya penjara, kok hidupnya mewah, kok hidupnya kaya. Bisa dijawab, dalam dunia penjara itu sak mewah-mewahi penjara. Misalnya ada orang mendapatkan fasilitas tahanan rumah, ditahan, tapi di dalam rumahnya sendiri. Di rumahnya ya ono TV, ya ada AC, banyak makanan, tapi tetap penjara. Apakah orang tersebut nggak ingin cepat keluar? Pasti ingin cepat keluar. Begitu juga orang Islam masih ditahan dalam tahanan rumah yang mewah, tetap sejatine wong Islam pingin cepet-cepet metu. Kenapa? Karena pingin pindah ke tempat yang lebih bagus, yaitu surgane Gusti Allah. Lau yu'ammaru, maknane lau yu'ammaru ay lau yutawwalu umruhu, lamun den dawa akan apa umruhu umure ahduhum. Bimuzahzihi, manane bimuzahzihi niku mub'ituhu ngedoaken. Sababun nuzul, sebab-sebab turune ayat niki. Akhraja Ibnu Jarir At-Tabari an Abil Aliyah, diriwayataken saking Imam Abi Jarir At-Tabari, qala dawuh, qalat ngecebret ngedabur sapa al yahudu Yahudi, la yadkhulal jannata illa man kana hudan. Kata orang Yahudi, gak ono sing mlebu swarga kecuali wong beragama Yahudi. Fa anzala mengko nurunaken sapa Allah Gusti Allah ayat kul in kanat lakumud darul akhirah, ayat tadi. Tafsir, umira dan perintahaken umiron Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaqula lil yahud. Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkata kepada orang Yahudi, hei Yahudi, in kuntum shadiqina fi da'wakum annal jannata khalisatul lakum min dunin nas. Hei wong Yahudi, jika kalian jujur
dalam klaim kalian, gedabrus kalian, kalau swarga itu hanya milik kalian, wa annan narolan tamassakun illa ayyaman ma'dudat, dan bahwasanya neraka iku enggak bakalan jempok kalian kecuali hanya beberapa hari, wa annakum sya'bullahil mukhtar, dan kalian adalah ummate kaum Gusti Allah yang terpilih. Kalau itu klaim kalian, fatlubul mauta, maka jalu'o mati nang Gusti Allah allazi yusilukum ila zalikan ni'amil khalisi ad-daimi allazi la yunazi'ukum fihi ahad. Kalau itu klaim kalian, kalau itu jarimu, moko jalu'o nang Gusti Allah cepat mati. Karena mati itu yang membuat, menyampaikan, menghantarkan kalian kepada kenikmatan yang abadi, yang sangat indah. Iz la yarghabul insanu 'anis sa'adah wa yakhtaru syah. Karena secara logika gak ada manusia itu yang tidak menginginkan kebahagiaan tapi milih hidup celaka. Kados wau ana wong kula misale gedabrus, aku duwe omah mewah tapi nang kene urip soro, secara logika nggak mungkin. Ya mulia lho, sama orang Yahudi, ya cepet to njaluk mati ndang mulia. Walau tamannauhu yauma qala lahum zalika, kata ahli tafsir, jika orang Yahudi berharap benar-benar ngarep mati ketika itu diucapkan oleh Nabi kepada mereka, ma baqiya 'alal ardi yahudiyun illa mata, tidak ada Yahudi pun yang hidup saat itu kecuali langsung mati. Qala Ibnu Abbas, misanani Kanjeng Nabi Abdullah bin Abbas dawuh, walau tamannawul mauta, lamuno andaikan mereka berharap mati, la syariqa ahaduhum biriqihi, maka orang Yahudi itu ada yang mati itu hanya gara-gara keleleken idune. Ada orang mati saking, jika mereka berharap mati niku lak ono wong keleleken ri mati masih masuk akal. Ono wong mati gara-gara keleleken mangan pentol masih masuk akal. Tapi ono wong mati gara-gara keleleken itu, ini saking nemeni. Jika mereka benar-benar berharap, maka semua orang Yahudi bakalan mati pada waktu itu, walaupun hanya gara-gara keleleken itu. Waruyaran dan riwayatakan an Ibnu Abbas annal murad ing satemene kang dikarepkan ud'u bil mauti ala ayil fariqa, ini agzabu minna wa minkum fa abau zalika wa mata'u li'ilmihim bikizmihim. Menurut diriwayatakan dari Abdullah ibnu Abbas, ini minta mati ini kurang lebih sama dengan sumpah pocong kalau di Indonesia. Kalau orang Arab namanya mubahalah. Mubahalah niku ter-teran sumpah, kata sumpah pocong, sapa sing goro iku sing mati. Jadi ter-teran sama Nabi, wong Yahudi, ayo sumpah mubahalah. Siapa yang bohong langsung berharap mati. Tetapi mereka tidak berani melaksanakan. Karena apa? Karena mereka yakin kalau omongan itu cuma gedabrus.
Orang Yahudi itu cuma akon-akon. Qala Ibnu Katsir, menurut tafsir Ibnu Katsir, hadzal ladzi fassara bihi Ibnu Abbas al ayat huwa al muta'ayyin. Ayat yang ditafsir ayat ini yang tadi ditafsirkan menurut versinya Ibnu Abbas adalah ayat-ayat tertentu. Wa huwa ad-du'a ala ayyil fariqaini agzabu minhum au minal muslimina ala wajhil mubahalah. Doa jaluk tadi, jaluk mati itu dari dua orang, dari dua golongan, orang Islam dan orang Yahudi. Siapa yang bohong maka dia harus berharap untuk disamber bedek. Misalnya, nek aku goro aku bakalan disamber bedek, itu sumpah mubahalah. Wal qaul bitamannil mauti la tazharu fil hujjatu alaihim, dan ucapan tafsir yang menggunakan mengharap mati itu tidak sampai hujah argumen itu kepada mereka. Karena apa? Idzqal, karena diucapkan innahu la yalzamu min kaunihim ya'taqiduna annahum shadiquna fi da'wahum annahum yatamannau fa innahu la mulazamata baina wujudi shalah wa tamannil mauti. Karena tidak ada korelasi, hubungan antara wujudnya kebaikan dengan berharap mati. Wa kam min sholihin la yatamannal maut. Banyak orang yang soleh, orang yang alim, orang yang rajin ibadah itu tidak berharap ingin cepat-cepat mati. Bal yawaddu law yu'ammar, bahkan berharap agar dipanjangkan umurnya. Kenapa? Liyazdada khairan, agar bertambah baik, bertambah kebaikannya. Jadi kalau dianggap tafsir yang pertama bahwasanya nek kepingin kalau kita misalnya panjenengan yakin nek bakal mlebu surga, pingin cepet mati, itu kalau hanya argumen itu nggak masuk akal. Ini pasti argumen ini hubungannya sama mubahalah, karena orang baik tidak selalu pingin cepat mati. Banyak orang baik, kiai-kiai, Pak Haji, yus boten usah yang tebih, kita sedaya pingin cepat mati napa pingin dawa umure? Pingin dawa umure. Tidak ada hubungannya orang baik dengan pingin cepat-cepat mati. Di sini digambarkan bahwasanya orang baik pun pingin diberikan umur yang panjang. Kenapa? Agar bisa berbuat lebih banyak lagi kebaikan, lebih banyak manfaat bagi umatnya. Wa tartafi'u darajatahu fil jannah, dan derajatnya di surga itu lebih tinggi, kama jaa fil hadis, seperti yang tertuang dalam sebuah hadis, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang dan perbuatannya baik. Artinya wong dawa umure iku bukan berarti bukan orang baik, tetap sae. Wa'ala ayyi wajhin aw hal, dan atas satu masalah, satu bentuk atau satu keadaan, la yatamannawul mauta ahadum minhum abadan. Ini kasus lagi, orang Yahudi tidak akan berharap untuk mati selamanya. Kenapa? Bisa babi maktarafu minal kufri wal fusuqi wal isyan, karena mereka telah melaksanakan perbuatan kufur, fasik dan
maksiat. Apa yang dilakukan mereka? Katahrifit Taurati, mereka merubah kitab Taurat. Wa qatlil anbiya'i, membunuh nabi, wal abriyai, dan membunuh orang-orang yang tidak berdosa, wal kufri, dan kufur, tidak percaya bin nabi, kepada nabi, ma'al bisyarati, padahal ada kabar gembira fi kitabihim, di dalam kitab mereka. Summa, jadi bahkan dalam sebuah hadis yang lain, seingat saya tidak disebutkan di sini, orang ngarep mati la yatamannayanna ahadukum, ojo sampai wong kalian semua orang Islam ngarep mati mergo kodok kodari Gusti Allah. Jadi kadang-kadang tiang niku diuji kalian Gusti Allah wabot, saking abote rumongso gak kuat. Ketika dia rumongso gak kuat, ya Allah Gusti timbang ini mati mawon. Itu mungkin pernah jenengan ketemu, saking abote utange wake, anake wake, kabotan ngasih belanjaan, stres, sampai jero niati Gusti pun mati mawon. Atau duwe anak durhaka, ono wong, ada orang punya anak durhaka, wani ambek wong tua. Kadang-kadang jero niati, atau bahkan ada yang sempat terucap, Gusti duwe anak timbang ini wis timbang kula pilih mati mawon. Itu enggak boleh. Termasuk diantaranya, ngapunten, ini tipis, akan sering terjadi bahkan kalangan kita, loro nemen, saking lorone ngarep pingin cepet mati niku mboten nangsal. Jadi loro napa men, saking nemene mungkin kuatir ngentekno bondo, berobat bolak-balik, kepingin saking gak kuate engko duwe bolak-balik, utawa akhirnya duwe anak, duwe mantu, saking kita sakit terus mantune yo ngomel ae, akhirnya jero niati sampai terucap wis mati ae nek urip timbang ngene niku mboten angsal. La yatamannayanna ahadukum. Kenapa? Karena setiap yang kita jalani itu pada dasarnya anugerah saking Gusti Allah. Sakit misalnya, wonten tiyang sakit nawaman, niku kok gelem sabar, ganjarane masya Allah. Napa malih sabar sampai kapundhut, bisa jadi matinya mati syahid, melewati semua tahapan langsung teng ngarepe swarga, asal gelem sabar. Ketika kita hidup susah, anjane nggih sinten sih sing kuat? Urip susah gak duwe penggawean, anak nyubo, ya kadang-kadang kan orang itu gak kuat. Tapi jika sabar, bahkan dalam sebuah ungkapan, orang para wali niku banyak yang menjadi wali itu bukan karena ibadai. Wali niku tidak semua gara-gara ibadai, rajin poso, rajin sholat wengi. Tidak semua begitu. Bahkan ada wali itu dadi wali mergo duwe bojo cerewet.
ada wali itu dia sendiri, tidak ada wali itu yang rumongso dadi wali. Nggak ada aku wali berarti bukan. Apalagi sampai ngaku aku wali, wis pasti bukan. Wali itu gak kroso nek dheweke wali kecuali arep mati. Ada suatu saat sebuah kisah di sebuah, ini zaman riyen wonten tiyang niku gak kuat diomeli bojone. Duwe bojo iku ya Allah cerewete notok wis gak kuat. Ini wong sing sabari nemen notok gak kuat diomeli bojone. Karena gak kuat diomeli istrinya, dia pingin nyepi khalwah ke sebuah, biasa kalau jenengan kalau ketemu sama orang-orang yang torikohan itu ada tempat, kamu pergi ke Gunung Semeru, di sana di desa ini temonono kumpul sama orang-orang torikoh, suluk namanya. Nah ini orang gak kuat, tak tinggal bojoku khalwat kumpul sama orang-orang yang suluk. Begitu di sana di sebuah goa, dalam perjalanan di sebuah goa ada salah seorang sedang kelaparan, saya ingatnya sedang nggak ada makanan lama. Terus orang tersebut berdoa, ya Allah bikaromati, sebab keramate Syekh A bin A, Zaid bin Zaid misalnya, ya Allah sampean trimo donga kula, sampean paringi panganan mustajabah, langsung makanan datang. Orang ini penasaran, loh ono kiai endi kok mustajabah gara-gara jenenge digawe donga, dan kebetulan namanya persis sama nama orang tersebut, kok jenenge podo ambek jenengku. Langsung tanya, Pak, sampean ini donga dengan keramate wali niku sinten sih? Oh, itu ada wali di desa A, di kalangan kami para ahli suluk sering digawe tawasul jika menggunakan menyebut nama beliau, langsung mustajabah. Orang tersebut, ya Allah, ternyata selama ini aku gara-gara sabar ngelakoni diomeli bojoku, dimunggah no diangkat derajatku kalau Gusti Allah dadi wali. Maka kita hidup sesusah apapun itu pada dasarnya adalah anugerah saking Gusti Allah. Bisa jadi panjenengan niku kabeh diangkat dadi wali. Jalaran nih ujian toh. Wali itu rata-rata naik derajat wali itu karena ujian, karena dicoba, diuji kalian Gusti Allah, bukan semata-mata karena ngibadahi, mboten. Sebagian besar ujiane. Makanya panjenengan mungkin ada yang pernah kewaliannya almarhum Gus Dur. Gus Dur kurang apa diuji kalian Gusti Allah, dihina, dikhianati dan sebagainya. Itu yang lebih berat. Nah ini contoh, tidak boleh kita berangan-angan untuk mati ketika dalam keadaan susah, tapi boleh berangan-angan mati ketika perang. Zaman dulu Sayyidina Ali misalnya perang itu gak pernah mikir pertahanan. Biasanya orang pakai perang itu kan pakai baju anti perisai niki,
darak namanya, untuk menahan jika dipanah, dibacok, kena bajunya terhalang karena terbuat dari besi. Sayyidina Ali nggak mau, nggak, saya tidak peduli karena saya berharap segera mati syahid. Itu boleh. Fatamannawul mauta, orang-orang iman akan selalu berharap mati ketika dalam kebenaran, tetapi tidak boleh berharap mati ketika dalam kesusahan. Bahkan kalau Syekh Sarawi memberikan tafsirannya, orang niku kalau menjelang wafat biasane diketokno panggonane ten akhirat. Mau wafat itu panggonane diketokaken ten akhirat, sehingga ada, tidak semua, sehingga dia bisa, ada orang itu mau wafat tersenyum. Kenapa? Dia melihat tempatnya di surga. Ada orang itu ketika mau wafat ketakutan. Kenapa? Mergo diketokno panggonane ten neraka. Itu merupakan bagian-bagian apa yang dilakukan. Nah, orang Yahudi itu yang dilakukan. Walakinnal Yahudu lan tetapi wong Yahudi iku al harisina podo kepingine nemen alat dunia ing atase dunya wal madati dan materi. Ya tamanna ahaduhum, salah seorang di antara mereka berharap ayya'isha alfasanah au aksar, diberikan umur panjang 1000 tahun bahkan lebih. Li'annahu yatawaqqa'u iqaballah fil akhirah. Kenapa mereka berharap diberikan umur yang panjang? Karena mereka sudah mempunyai, menggambarkan, yatawaqqa'u itu menyono, apa ya, beranggapan akan mendapatkan siksa Allah di akhirat. Fayara anna dunya khairun minal akhirah, maka mereka berpendapat bahwasanya dunia itu lebih baik dibandingkan akhirat. Wa ma baqa'uhu fid dunya, dan tidak ada tetapnya dia di dunia itu membuat jauh dari siksa Allah. Karena jadi mereka sendiri pada dasarnya sadar. Jadi gini, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, orang Yahudi niku kan alim, mereka itu ahlul kitab. Disebutkan mereka itu ahlul kitab, ngerti kitab, ngerti ilmu, ngerti hukum. Bukan mereka orang bodoh, bukan. Yahudi pada era Nabi alim, tapi kealimannya ini kadang-kadang dipakai untuk ngakali Gusti Allah, ngakali ayat-ayat Gusti Allah, ngakali perintah Gusti Allah. Biasa kadang-kadang kalau jenengan ada orang kalau sudah ahli fikih iku diwotak-atik sing asale gak oleh iso dadi oleh ahli fikih. Ini ngapunten, produk-produk niru kelakuane orang Yahudi. Gusti Allah menurunkan ayat Al-Quran tujuannya itu untuk kita, untuk umat Islam, agar kita berkaca, bukan mung ngerasani wong Yahudi. Bahasa kasarane, he wong Islam, he ngapunten sing paling anu ustad, he kiai, he ahli fikih, he ahli tarekat.
Ojo gampang mengklaim awakmu melbu surga wong liya melbu neraka. Lho kadang-kadang banyak orang itu wis gampang ngilokno wong melbu neraka. Mergo beda pendapat, wes gak bener iku. Wis salah melbu neraka. Salah iku. Itu banyak kejadian. Malah kalau zaman dulu yang ada faham takfiri itu faham yang mengkafirkan umat Islam, orang Islam yang nglakoni dibaan kafir mlebu neraka, orang Islam sing nglakoni tahlilan kafir mlebu neraka, gampang mlebu neraka kaya surga nggone dhewe. Ini yang disindir sama Allah. Ojo gampang lah kaya surga iku nggonmu dhewe. Yang mempunyai, yang bisa memasukkan orang masuk neraka, masuk surga itu kan Gusti Allah. Kalau kamu pingin masuk surga, pingin rumangsa iku surgamu dhewe, ya cepet-cepet ndang mati. Contoh misalnya ngapunten, orang-orang yang melaksanakan bom bunuh diri, sing memberi fatwa itulah ustate ya. Ustate itu di jamaah mereka perangi tauhid. Pemerintah ini tauhid harus dibunuh. Bila perlu pakai bom bunuh diri. Sing dikongkon bunuh diri sinten? Jamaah. Ustate boten. Kenapa? Karena ustate juga gak yakin mlebu surga apa enggak. Lah kalau ini yakin mlebu surga, mengapa nyuruh orang lain yang bunuh diri? Ya awakmu wae tat, gawe ya bom bunuh diri, ngebomo. Nek awakmu pengen bener yakin kalau kamu pasti mlebu surga. Banyak keadaan seperti itu. Nyuruh orang-orang yang nggak ngerti, suruh perang, demo. Ustate nongkrong nang warkop, nongkrong ten hotel, kafe. Sing ngomong demo sinten? Nggih yang sing gampang dibujuki iku. Sama, ini kelakuan ngapunten. Ini bukan nyindir, bukan. Ini adalah Al-Quran menurunkan ini untuk kita. Orang yang paling kuduke, paling kena disindir oleh Al-Quran ini siapa? Ustadz, kiai, wong sing ngisok ngaji. Kalau misalnya maka karena orang Yahudi itu orang pinter, orang alim. Banyak kejadian di wilayah tertentu saya pernah dengar itu ngakali ngapunten, sampai ada orang bogus budus itu ke lokalisasi nang tretes. Oh enggak, aku nikah main nambek genggek, main nambek napa niku wanita tuna susila itu beranggapan di eker kita, di otek kita, beranggapan itu jadi halal. Menggunakan ada yang namanya nikah mut'ah, ada yang menggunakan bahasa nikah misyar. Padahal ngerti seyakin-yakinnya itu dosa. Tapi di otek. Siapa sing otek? Ustadz, Pak. Kiai, mboten, insyaallah kiai mboten. Ustadz atau kiai-kiaian. Ustadz itu Gus. Kenapa? Otek ayate Gusti Allah, aturane Gusti Allah demi hawa nafsunya. Ini sama. Hati-hati, terutama orang sing ngerti
ilmu. Jangan sampai gara-gara uang, gara-gara duit menjual Al-Quran, menjual agamanya. Niki diilingaken malih kalian Gusti Allah dalam ayat ini. Fatamannawul mauta. Pun 4:30. Mugi-mugi bermanfaat. Lagi-lagi angen-angen ayat Gusti Allah niku penting. Angen-angen ngaos tafsir kados niki juwarang. Padahal tafakur saatin mikir angen-angen kados niki satu saat mawon ganjarane langkung sae timbang 1000 tahun. Dan jangan berharap mboten usah aku lo ngaji gak paham, wis gak ngaji mboten perlu. Karena dalam ngaos aluk panjenengan dateng ten mriki majelis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing ngambah, sing melaku dalan golek ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Bisa jadi panjenengan ketika ngaos boten faham, bisa jadi. Tapi gara-gara panjenengan ngaos yuga panjenengan pinter atau putu panjenengan pinter. Mergo wis tuwek anak iranu tapi jenengan rajin ngaji, putu jenengan pinter, sehingga pintere putu jenengan niku saged nyafaati sing tuwek. Ada salah satu cerita, ini kisah nyata. Teman saya di Ustadz dulu di Jakarta, keluarganya dulur-duluri Ustadz semua, alhamdulillah. Dia bercerita, ayah saya itu mondok lama gak pernah ngaji. Jadi mondok tapi kebagian suruh masak terus, diikhlasi. Ya bapak namanya gak ngaji, ya gak pinter, tapi putra-putra nih gangsar, bahasa mriki lak gangsar, gampang belajar, akhirnya dados kiai, dados ustadz doyo. Niku mungkin jalaran ngaos panjenengan, walaupun mungkin juga panjenengan boten faham, bisa jadi Allah memudahkan lewat putron jenengan, lewat putun jenengan. Kulo punya jamaah ten Sidokare itu, ngapunten bahasa teman-teman itu 70%, otaknya 70%, rodok ngah-ngoh, tapi ngewajian ngaji wis ta. Nek wonten ngaji dugi. Pengawasan kula teng Sidokare niku jam 11 malam selalu hadir. Tonggone koncone diubrai, padahal ngapunten faham mboten, tapi yugane pinter. Niku contoh. Mugi-mugi napa ingkang kita lakoni masih bekne mboten saged dadosaken pintere kita, tetapi dadosaken gampange kita mlebet swarga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afil ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم بجودك وكرمك وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وببركات آيات القرآن وببركات تفسير القرآن وببركات هذه الدراسة هذه
هذه الحلقة يا الله أن تقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة wabil-khusus mugi-mugi sedaya kaparingan sehat wal afiah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri shalih salihah, rizki halalan thayyibah, kata berlimpah manfaat barokah, lamun mati dalam keadaan husnul khotimah sehingga masuk surga ni Gusti Allah taala, amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آخر كلام بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.